Kasus Vina dan juga Eki di Cirebon menurut aku yang bisa menjadi titik terang adalah pada saat kita mendapatkan hasil analisa dari hasil otopsi ataupun juga visum. Kenapa? Karena kejadian ini sudah lebih dari 8 tahun dan menurut aku dengan kita melihat hasil otopsi dan visum yang sudah disampaikan, ada potongan-potongan informasi dari kedua belah pihak, baik itu kuasa hukum terpidana dan juga kuasa hukum dari korban, itu kan sudah memberikan ada beberapa data terkait dengan informasi otopsinya Eki dan juga Vina. Tadi aku juga ngobrol dengan sejumlah rekan-rekanku di Thailand yang berprofesi sebagai dokter otopsi ya, bahwa aku tanya ke mereka bahwa apakah kalau kasus seperti ini sudah 8 tahun, kan ada beberapa isu yang sedang menjadi perdebatan saat ini. Kuasa hukumnya para terpidana itu mereka yakin bahwa sebenarnya kejadiannya Eki dan juga Vina ini bukanlah unsur yang ada pidananya, atau dengan kata lain para kliennya itu hanyalah dijadikan kambing hitam, padahal itu adalah laka lantas murni. Itu adalah keyakinan yang aku tangkap dari kedua kuasa hukum tersebut. Tetapi di sisi lain, kalau aku lihat dari keterangan-keterangan berbagai sumber bahwa dari visum nih, ini satu hal yang aku tanya tadi dengan obrolan teman-temanku, bahwa walaupun sudah nggak bisa lagi kita ngelihat secara detail hasil di otopsi ulang, kan nggak mungkin akan kelihatan detail lagi, paling tinggal tulang belulangnya doang ya teman-teman. Tetapi pada saat foto-foto, ini adalah sebuah SOP yang sangat standar sekali dalam proses pemeriksaan visum dan otopsi, itu pasti ada bagian yang memfoto-foto. Nah, foto-foto tersebut aku yakin sekali masih ada disimpan berkasnya oleh jaksa penuntut umum, karena itu akan menjadi salah satu bahan untuk penentuan. Misalnya begini, kalau memang di area, kan ini kan masih bertanya apakah ini pure laka lantas murni atau ada unsur pidananya, itu bisa dijawab adalah dengan ada dua hal. Pertama, sudah jelas ditemukan ada sperma. Oke, alibinya dari para kuasa hukum yang mengatakan bahwa itu dugaannya adalah antara kedua korban karena mereka tuh kekasih hati. Aku nggak percaya, mungkin aja bisa mengarah ke sana. Tetapi dengan adanya foto-foto yang menunjukkan ada luka-luka yang tidak wajar, kan kita bisa mengetahui lah. Vina itu masih usianya 16 tahun. Kita nggak ngomongin jorok ya teman-teman. Ini adalah bagian yang memang berhubungan dengan alat bukti. Vina itu kan usianya masih 16 tahun. Jadi tulang-tulangnya itu masih muda, masih tidak begitu kuat lah ya ibarat katanya. Jadi sebenarnya itu bisa kelihatan di area sensitifnya, apakah ada indikasi ini mengarah yang suka sama suka atau dipaksa. Itu adalah yang harus kita ketahui. Tetapi hasil dari visum resmi dan juga otopsi yang disampaikan kuasa hukumnya sekarang, Hotman Paris, bahwa ditunjukkan dari hasil BAP dan juga surat dakwaan untuk area sensitifnya Vina, ternyata ada banyak luka tumpul di area tersebut. Dan dari hasil BAP ditunjukkan ada 7 orang yang membegitukan Vina. Pertama adalah Eko, Suryanto, Eka Sandi, Jaya alias Kliwon, Hadi Saputra, dan si DPO Peggy atau Perong, dan juga Dani. Artinya ada 7 orang di sini, 7 terpidana. Sementara kan yang tertangkap itu ada 8 orang ya yang sudah terpidana. Dari nama di sini berarti hanya 6. Berarti si Sakat Tatal, terus juga Sudirman yang dinilai itu memiliki keterbelakangan mental, yang mereka tuh satu kubu lah ya dengan kuasa hukum yang sama. Mereka tidak melakukan hal tersebut, terbukti dengan BAP ini. Dani itu juga yang DPO itu juga ikut melakukan hal seperti itu. 7 orang yang membegitukan si Vina. Jadi menurut aku sih beberapa teman-teman dokter otopsiku bilang bahwa kalau anjas memang terjadi peristiwa apalagi 7 orang seperti itu, usia Vina masih 16 tahun, kalau seandainya digali ulang lagi, tentunya sudah ada data-data pendukung ya, foto-foto, hasil visum, dokternya juga masih ada saat ini yang melakukan otopsi ke Vina ya. Ternyata kan otopsi ke Vina itu kalau keluarga bilang itu adalah setelah 9 hari. Tapi dugaanku sih mungkin antara 7 hari sampai 9 hari lah. Karena dengan aku cocokkan keterangan dari kuasa hukumnya para terdakwa saat itu yang bilang bahwa ya
Otopsi itu setelah bapaknya Eki ya, korban tuh menaruh rasa kecurigaan, akhirnya diotopsi setelah mereka dimakamkan, teman-teman. Oke, tentunya akan ada banyak keterbatasan, tetapi 9 hari atau 7 hari setelah dimakamkan, itu masih punya banyak data yang bisa diambil di situ. Sekarang pun bagaimana kalau sudah 8 tahun? Menurut aku sih, bukan menurut aku ya, karena aku bukan expert ya. Teman-temanku bilang di bagian forensik bahwa masih mungkin kok Anjas, kita lihat aja di bagian tulang, di areanya Vina, kalau memang ada perbuatan yang begituan, kemungkinan besar masih tersisa itu milik siapa. Tetapi sayangnya, kalau aku tangkap dari berbagai sumber di sini, bahwa sperma yang ada ditemukan di areanya Vina, itu sepertinya tidak diidentifikasi miliknya siapa. I don't know, tahun 2016 mungkin yang namanya DNA itu masih begitu asing banget kali ya buat polisi Indonesia. Padahal kalau aku cek jejak digital, DNA itu sudah mulai masuk ke Indonesia tahun 2010 sih ya. Tapi kan you know ya, mungkin tersentralnya masih di pusat-pusat doang, tidak semuanya. Bahkan dalam kasus Subang pun yang terjadi tahun 2021, DNA pun masih menjadi masalah juga kan ya. Itu kan sebuah indikasi bahwa waktu ada yang bilang bahwa permasalahan yang dihadapi oleh penyidik di kasus ini, apakah masalah kompetensi atau masalah integritas, ya kemungkinan besar dengan melihat DNA-nya aja nggak dilakukan identifikasi DNA dari sperma tersebut, ya mohon maaf nih teman-teman, adalah masalah kompetensi, kemampuan mereka. Solusinya ya harus mereka di-training lagi, diberikan pendidikan dan sejenisnya untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kita juga harus apresiasi dari Polda Jawa Barat yang sudah menetapkan menangkap ya salah satu DPO yang bernama Peggy tersebut. Terus juga tulang Vina itu masih muda dan mungkin banget masih ada DNA asing di sana. Apa yang ada di sana? Ya, apakah cairan-cairan tersebut? Bisa jadi, karena bagi aku pribadi kan DNA itu adalah satu bagian yang sumbernya itu banyak ya, tidak harus dari hal seperti itu. Dari rambut, dari cairan pegangan tangan, keringat itu kan juga bisa. Ataupun di bajunya Vina, karena kan juga aku lihat keterangan dari beberapa keterangan dari si kuasa hukumnya para terdakwa, ada salah satu statement yang bilangnya begini bahwa bajunya Eki yang sudah dikuburkan aja itu kemarin itu dibuka lagi dan dibawa ke ruang persidangan, itu katanya tidak ada lobang-lobang. Itu konteksnya adalah pada saat kuasa hukum ini bilang bahwa tidak ada lubang di baju karena surat dakwaannya itu ada luka tusukan. Itu yang mau berusaha disampaikan. Tetapi dengan informasi ini, kita bisa tangkap bahwa kalau bajunya, memang mungkin sebagian masyarakat punya kebiasaan, mungkin adat ya, kalau ada hal-hal yang seperti ini, baju terakhir yang mereka pakai juga ikut dikubur. Ini juga kejadian di kasus Subang pun, kalau kalian mengawal kasus Subang juga yang Bu Tuti Amel juga sama kan ya, ternyata baju yang dipakai oleh kedua korban itu pun juga sama dimakamkan. Ternyata di kasus ini pun juga kurang lebih sama, dimakamkan juga bajunya. Nah, ini bisa aja dari baju tersebut ada jejak-jejak DNA yang bisa dicocokkan. Jadi ini adalah bagian yang menurut aku harus lebih didalami oleh penyidik. Jangan hanya rely pada keterangan saksi. Karena sudah dengan 8 tahun lebih, apalagi juga si Saka Tatal juga selalu membantah bahwa dirinya itu melakukannya, itu semua adalah hasil paksaan. Ya kita lihat nanti apakah itu benar atau enggak. Tetapi jujur ya teman-teman, kalau dengan kasus ini di 2016, kemudian sekarang ini sudah ada DPO-nya yang sudah tertangkap satu, ini sebuah apresiasi banget sih. Karena ada sih yang bilang bahwa, Anjas ini kan foto-fotonya Peggy nih, kita fokusnya ke Peggy ya, yang bilang bahwa ini kok fotonya berbeda dengan yang beredar di masyarakat, yang katanya ada lubang dan sebagainya. Netizen di TikTok juga bilang, ini perbandingannya foto lama dan foto baru. Apakah mereka ini orang yang sama atau orang yang berbeda? Aku yakin teman-teman untuk Polda Jawa Barat saat ini yang sedang menjadi sorotan nasional akan terlalu berisiko tinggi kalau beneran ada sebagian yang skeptis dengan mereka bilang bahwa ini adalah asal-asalan, kambing hitam aja, yang penting ada yang tertangkap. Di zaman sekarang, apalagi sedang disorot seperti ini, kalau dari Polda Jawa Barat tidak memiliki alat bukti yang kuat untuk menetapkan dia sebagai tersangka, aku rasa tidak akan berani menyampaikan informasi dari Kabid Humas Polda Jawa Barat
bahwa DPO yang bernama Peggy Setiawan ini sudah ditangkap dan ternyata dia selama ini tuh mengubah katanya data dirinya. Nah, ini juga salah satu bagian yang harus kita bahas terkait dengan usia. Ada sebagian netizen yang bilang bahwa Anjas ini kan usianya Peggy, ternyata itu kan baru berapa? 27 atau 28 tahun. Teman-teman, di Indonesia untuk data-data seperti ini tuh bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dirubah. Banyak kan kita lihat ada orang ngerubah data, bahkan KTP ganda, KTP 3, KK, macam-macam. Itu bukan hal yang sulit banget di Indonesia. Jadi kalau dibilang kok usianya nggak sama, itu sih tidak terlalu kuat alibinya. Tetapi kalau terkait dengan rambutnya keriting yang disampaikan di daftar pencarian orang kan, salah satu ciri-cirinya rambutnya keriting. Tetapi itu doang sih yang menurut aku agak sedikit berbeda. Kalau kulitnya, tingginya, ya mirip-mirip lah kurang lebih yang disampaikan. Tapi rambut keriting, apakah ini sudah di rebonding atau bagaimana? Ya, kita coba lihat nanti. Nah, dari Hotman Paris pun mengatakan bahwa kami yakin bahwa Polda Jawa Barat integritasnya luar biasa, pasti ada alasan yang kuat menetapkan Peggy tersebut sebagai salah satu DPO-nya yang terduga tersangka. Tetapi alangkah baiknya menurut Hotman Paris, ada sebagian netizen tuh yang curiga bahwa ini adalah sekedar kambing hitam aja. Aku juga harusnya, I don't know ya, strategi setiap orang kan, apalagi dengan kasus yang pelik seperti ini, kita harus apresiasi. Sekali lagi, karena aku mengamati dari Dirkrimum Polda Jawa Barat di kasus Subang, yang aku kawal sekitar 3 tahun teman-teman terakhir ini, 3 tahun terakhir ini, memang gayanya dari Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan ya, itu memang kalau sudah dalam tahapan genting seperti ini, tidak banyak memberikan keterangan, tetapi langsung memberikan bukti nyata. Ya, sepertinya dengan penangkapan DPO tersebut ya. Nah, seperti di video sebelumnya yang aku bahas bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa Peggy ini ternyata sudah menikah dengan Linda, yang merupakan orang yang kesurupan berkali-kali, yang dia ngaku dimasuki arwahnya oleh Vina, dan keluarganya terlihat sangat percaya sekali. Ya, apakah itu salah satu bentuk kayak ngerasa bersalah? Dia mengetahui, harusnya Linda juga diperiksa. Tapi kita akan coba lihat nanti apakah ini beneran atau sekedar isapan jempol belaka. Kembali mengenai otopsi tadi teman-teman, bahkan ada beberapa dugaan bahwa bagian tubuhnya Vina dan juga Eki setelah dilakukan otopsi, setelah 7 atau 9 hari setelah kejadian, itu sudah ada bagian yang katanya kayak nggak menyatu lagi. Nah, aku nanya nih sama teman-temanku di forensik, apakah kalau masih dalam 7 hari, 9 hari, dengan kondisi tanah yang asumsinya tidak berair ya, karena kan di Cirebon juga kayaknya tidak berair di sana untuk pemakamannya, aku lihat di media kan pemakamannya juga tanah kering sepertinya, harusnya sih dalam waktu 2 minggu atau seminggu tuh masih belum terjadi pembusukan yang sampai sebegitunya. Tapi kalau sampai sudah ada yang lepas-lepas, berarti memang ada sebuah indikasi yang ini adalah mengarah ke unsur pidana. Tapi sayangnya, memang ada kelemahan menurut aku, sepertinya DNA yang didapatkan di tubuhnya Vina itu, yang sperma itu, nggak diambil identifikasinya milik siapa. Tapi nggak usah khawatir, masih ada hal-hal lain untuk membuktikan isu lainnya. Kalau secara hukum sih memang sudah ada unsur pidananya karena sudah ingkrah kan ya. Tetapi kan kita nggak ngebahas masalah itu, tetapi ngebahas masalah mengenai dugaan dari netizen. Ada yang skeptis, ada yang percaya dengan hasil persidangan Vina dan juga Eki. Kalau kalian punya update terbaru, silakan tinggalkan di kolom komentar video ini. Terakhir, tinggalkan juga like, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.